Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM saya E2019-2159, Prodi Ekonomi Syariah 4, semester 3. Nah, dibuatnya video ini adalah untuk mempresentasikan resume yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Nikmatul Masruro MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri. Nah, langsung saja ke resume yang telah saya buat. Resume ini berisi tentang struktur industri. Nah, sebelum melangkah ke jenjang yang selanjutnya, kita harus mengetahui dahulu struktur itu apa. Nah, menurut Hasibuan pada tahun 1993, struktur adalah susunan bagian-bagian dalam suatu bentuk bangunan. Maksudnya di sini ini strukturnya masih dalam ruang lingkup yang sangat luas. Nah, sedangkan pada industri, struktur ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu seberapa tinggi derajat konsentrasi penjual, seberapa tinggi derajat konsentrasi pembeli, seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, dan seberapa tinggi tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Jadi kalau di dalam ekonomi industri, struktur ini ada beberapa bagian seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, bisa dituliskan dari dua pengertian ahli. Struktur industri yang ini adalah bagian-bagian yang melingkupi dari industri di dalamnya, seperti yang dipaparkan Webke. Kemudian selanjutnya adalah et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri, yaitu pasar, dan yang kedua adalah konsentrasi agregat. Nah, pengertian dari konsentrasi industri atau pasar ini adalah merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya 4-8 perusahaan. Nah, sedangkan untuk konsentrasi agregat sendiri adalah merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200 atau 500 perusahaan. Yang jelas antara konsentrasi industri pasar dan konsentrasi agregat dapat dibedakan dari jumlah dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian meski analisis ekonomi industri lebih fokus pada konsentrasi industri, konsentrasi agregat juga tak kalah penting, karena yang pertama adalah adanya kecenderungan positif atau persamaan antara tingkat konsentrasi agregat dan konsentrasi industri. Contohnya, bila konsentrasi agregat tinggi pada suatu wilayah, maka konsentrasi industri juga akan tinggi. Kemudian yang kedua adalah data pada konsentrasi agregat penting untuk mendapat informasi pentingnya perusahaan besar dan tingkat diversifikasi tinggi yang mungkin tidak ada atau tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Yang ketiga, konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik. Namun, pada pembahasan kali ini kita lebih berfokus pada konsentrasi industri tetap ya, karena kriteria ini merupakan kriteria yang utama dan umum digunakan untuk menganalisis struktur pasar di dalam perusahaan. Langsung saja, konsentrasi industri ini mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Maka semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar dan semakin besar ukuran perusahaan tersebut relatif terhadap ukuran seluruh perusahaan dalam industri, ditujukan dengan share penjualan yang tinggi. Maksudnya itu seperti pembuktiannya dengan menunjukkan membagikan penjualan tertinggi, entah itu 1 bulan atau 1 tahun. Maka tingkat konsentrasi industri cenderung menjadi semakin tinggi. Kemudian konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama, nasib baik atau lucky. Yang nasib baik ini di sini harus imbang dengan konsistensi industri dan pintar membaca peluang industri di masa depan. Nah, maksudnya meskipun ada nasib baik, tetapi kita sebagai perusahaan atau pelaku ekonomi harus tahu
di masa depan kita akan dapat peluang seperti apa, dan kita harus memanfaatkan peluang tersebut agar di masa depan kita akan mendapatkan nasib baik. Kemudian yang kedua adalah faktor teknis. Nah, faktor teknis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, tingkat keluasan pasar produk. Nah, semakin luas pasar produksi suatu industri, maka tingkat konsentrasi industri semakin rendah. Yang kedua adalah skala ekonomi perusahaan. Nah, semakin tinggi kesulitan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, tingkat konsentrasi industri cenderung semakin tinggi. Umumnya perusahaan akan berproduksi dengan skala besar untuk mengkompres dana pembuatan agar harga jual bisa diterima oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, contohnya itu seperti dalam pabrik-pabrik, nah seperti pabrik semen. Nah, di dalam pabrik semen itu kan kalau produksi itu langsung banyak. Nah, tujuannya itu nanti biar menekan tingkat modal. Nah, jadinya kayak bisa dipres gitu. Jadi harga produksinya lebih murah dan harga jualnya masih bisa diterima. Soalnya kan kayak produksinya itu langsung besar, skala besar. Yang kemudian adalah kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Nah, semakin sulit akses untuk menjangkau sumber penghasil faktor produksi yang digunakan dalam operasi suatu industri, maka terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat konsentrasi industri. Nah, bisa karena biaya yang mahal atau kecenderungan perusahaan lain menguasai faktor produksi. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini cenderung diikuti dengan konsentrasi tingkat industri yang tinggi. Karena perkembangan teknologi ini biasanya hanya bisa dilakukan sebagian perusahaan yang memiliki modal besar. Nah, kemajuan teknologi ini kan pasti membutuhkan modal, soalnya kan masih harus beli alat, harus membuat alatnya begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan pasar produk. Nah, pertumbuhan pasar produk suatu industri cenderung diikuti dengan konsentrasi yang rendah karena mendorong pesaing untuk masuk pasar. Apabila hambatan masuk pasar tinggi, pertumbuhan pasar cenderung hanya bisa diakses oleh perusahaan yang ada dalam pasar tersebut. Kemudian setelah nasib baik, setelah faktor teknis, selanjutnya adalah kebijakan dan regulasi pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini dapat bertoleransi positif atau negatif dalam konsentrasi industri tergantung dari kebijakannya. Yang selanjutnya adalah kebijaksanaan perusahaan. Berkaitan dengan kebijakan perusahaan ini seperti merger, strategi diferensi produk, dan praktik-praktik bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Jadi kayak strategi. Kemudian ada faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. 2005, yaitu yang pertama adalah cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sunk cost. Cukupannya adalah kondisi-kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Sunk cost adalah pengeluaran yang menjadi biaya tetap dan tidak tergantung pada banyaknya unit produksi serta sulit atau bahkan tidak dapat ditarik lagi begitu dikeluarkan, seperti bangunan. Nah, kemudian jenis industri karakteristik sunk cost ini ada dua, yaitu exogenous sunk cost industry, yang kedua adalah endogenous sunk cost industry. Yang kedua adalah tahapan siklus bisnis industri. Tahapannya adalah pengenalan, introduction, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Ketiga adalah kapabilitas yang khas dan kompetensi inti. Nah, perusahaan mencakup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Kemudian yang selanjutnya adalah dominasi perusahaan. Nah, dominasi perusahaan ini adalah keadaan di mana suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa pasar yang besar dibandingkan perusahaan lainnya yang ada dalam industri. Tetapi sulit untuk ditentukan secara tepat seberapa besar share yang harus dicapai agar suatu perusahaan bisa dikatakan memiliki dominasi.
Cruz dan Ward pada tahun 2000 mengemukakan dua faktor yang menyebabkan dominasi pasar, yaitu keunggulan efisiensi dominan firms dibandingkan dengan pesaingnya sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Yang kedua, dominan firms memiliki produk yang superior. Kemudiannya adalah ukuran konsentrasi perusahaan. Nah, dalam ukuran konsentrasi perusahaan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu rasio konsentrasi, kedua, indeks Herfindahl-Hirschman, ketiga, indeks Hanakei, keempat, koefisien entropi, kelima, varian logaritma ukuran perusahaan, keenam atau yang terakhir adalah koefisiensi Gini. Nah, berikut adalah barusan itu adalah hasil dari resume yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Nikma. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.